Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Apakah Engkau mengasihi Aku? Yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 21 ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi Aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi Aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus sudah bangkit. Ia menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Ia juga menampakkan dirinya kepada ke-10 rasul dan secara khusus kepada Thomas yang disebut Didimus. Ia juga menampakkan diri kepada 2 orang murid yang sedang menuju ke Emmaus. Tak terkecuali, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya yang percaya kepadanya di pantai Danau Tiberias. Ada sebuah momen yang dicatat khusus oleh penginjil Yohanes, yaitu Yesus berbicara khusus kepada Simon Petrus. Yesus bertanya kepada Petrus, apakah ia mengasihi Yesus lebih daripada mereka ini? Menarik untuk diperhatikan bahwa Yesus bertanya tentang hal itu sebanyak 3 kali. Petrus sudah menjawab kalau ia mengasihi Yesus. Tetapi, mengapa Yesus harus menanyakan hal yang sama itu sebanyak 3 kali? Petrus menjadi sedih. Mengapa? Karena ternyata ia sadar bahwa sebanyak 3 kali juga ia telah menyangkal gurunya. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini kita mendengar sebuah dialog yang intens dan serius antara Yesus dan Petrus. Satu pertanyaan sebagai ujian untuk Petrus. Apakah engkau mengasihi Aku lebih dari mereka ini? Petrus menjawab, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa Aku mengasihi Engkau." Tetapi, mengapa harus ditanyakan sebanyak 3 kali? Tuhan Yesus
menantikan sebuah komitmen yang serius dan tegas dari Simon Petrus kepada Petrus kelak Tuhan Yesus mempercayakan mereka yang telah percaya kepadanya. Kata Yesus kepada Petrus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Dengan sabda ini, Tuhan Yesus menetapkan Petrus sebagai gembala utama bagi gerejanya. Firman-Nya lagi, "Sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan inilah ramalan Tuhan Yesus bagaimana kelak Petrus wafat menjadi martir dengan disalibkan secara terbalik. Saudara-saudari terkasih, di penghujung perikop Injil yang diwartakan oleh liturgi hari ini, Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Inilah mahkota dari pertanyaan Tuhan Yesus kepada Petrus. Apakah ia mengasihi Yesus? Jawaban Petrus selalu sama dan konsisten. "Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata-kata saja tidak cukup. Kata-kata harus dibuktikan. Selama 3 tahun lebih, Petrus mengikuti Yesus. Bahkan, ia bersama Yohanes dan Yakobus selalu diberi kesempatan khusus hadir, menyaksikan peristiwa-peristiwa penting. Seperti misalnya, ketika Yesus berubah wajah di hadapan Musa dan Elia. Ketika Yesus membangkitkan anak Yairus. Namun ternyata pengalaman itu tidak membuat Petrus setia pada gurunya. Ia telah menyangkal gurunya sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Tuhan Yesus ingin tahu apakah Petrus sudah berubah. Petrus dengan kesungguhan telah menjawab pertanyaan gurunya itu. "Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Ujian pada kesungguhan jawaban Petrus itu adalah Petrus harus mengikuti Yesus. Ia tidak boleh lemah dan tidak boleh gentar akan apapun. Petrus harus setia kepadanya. Petrus yang menjadi pengganti Yesus dan menduduki tahta kepausan pertama kalinya itu membuktikan cintanya kepada Yesus. Petrus akhirnya wafat sebagai martir dengan cara disalibkan juga. Hanya saja dengan posisi terbalik, yaitu dengan kepalanya menghujam ke bumi. Saudara-saudari terkasih, ujian dari kasih kepada Yesus adalah mengikuti Yesus, menjadi seperti Yesus, dan bahkan wafat seperti Yesus. Masihkah kita ingat akan firman Tuhan Yesus ini? Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa yang menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya.
Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Matius bab 16 ayat 24 dan 25. Dengan firman, ikutlah aku. Ini Tuhan Yesus mau supaya Petrus setia kepadanya. Ia tidak boleh lemah karena mementingkan keselamatan dirinya sendiri. Petrus harus bangkit dan membuktikan dirinya sebagai sosok panutan dan sosok guru bagi mereka yang telah dan akan percaya kepada Yesus. Santo Petrus akhirnya membuktikan kesetiaannya dan ia menyerahkan nyawanya dan mempertahankan imannya kepada Yesus yang sangat dicintainya. Inilah sosok inspiratif bagi kita semua. Tidak ada alasan untuk putus asa karena kelemahan dan dosa-dosa kita di masa lalu. Kita juga bisa seperti Petrus. Kita harus bangkit untuk bersaksi tentang iman kita dan memuliakan Allah, kalau perlu menjadi martir agar kita beroleh hidup yang kekal. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku juga mengasihi Yesus melebihi segala sesuatu yang kubutuhkan di bumi? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, ampunilah kami orang-orang yang berdosa ini, karena kami tidak setia kepadamu, seperti Petrus. Kuatkanlah iman kami, agar kami juga mencintai Yesus dan setia kepadanya. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu menaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.